Bab 2701. Apalagi saat Bradley sedang menghadapi Jack. Seolah-olah satu-satunya hal yang diinginkan Bradley adalah mengalahkan Jack. Jack mengerutkan kening dan berkata, "Tidakkah menurut Anda apa yang Anda lakukan ini benar-benar lucu? Apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan di 2 putaran sebelumnya? Anda memberikan evaluasi yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama. Apakah Anda pikir Anda akan melakukannya? Bisa mengalahkanku hanya karena kamu mengulanginya lagi kali ini." Bradley mengatupkan giginya dan berkata, "Kali ini, kami tidak bersaing dalam hal alkimia, tetapi pengetahuan umum dan kecerdasan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan buah Phoenix hijau dengan keterampilan Anda yang sedikit? Jika Anda ingin mengalahkan Phoenix, aku harus tahu kelemahannya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sebelumnya, ketika Master Forest mengumumkan peraturan, kamu langsung terlihat ragu ketika Phoenix disebutkan. Itu membuktikan bahwa kamu tidak tahu tentang Phoenix sama sekali. Jika kamu belum pernah mendengarnya, lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan buah Phoenix hijau darinya?" Jack mengerucutkan bibirnya tak bisa berkata-kata. Namun, memikirkannya, hasilnya mungkin benar-benar berjalan seperti yang diprediksi Bradley jika dia murni seorang alkemis. Jack tidak akan bisa mencapai hasil yang baik dari tahap ketiga. Pada keheningan Jack, Bradley melanjutkan, "Jika Anda datang dari lembah bagian dalam, saya tidak akan berani menilai apakah Anda bisa mendapatkan buah Phoenix hijau atau tidak. Lagi pula, lembah bagian dalam memupuk alkemis mereka di tingkat yang sangat berbeda. Untuk meningkatkan alkemis yang lengkap, mereka bahkan akan membawa para alkemis itu ke Gunung Grand Yon untuk mengumpulkan bahan dan memungkinkan para alkemis menemukan bahan tersembunyi melalui pengalaman praktis. Seorang alkemis yang hebat tidak hanya harus jauh lebih baik dalam memurnikan pil daripada yang lain. Mereka juga harus memiliki pengetahuan material yang sangat mendalam dan bisa mendapatkan material itu untuk diri mereka sendiri. Itulah alasan di balik putaran ketiga babak ini. Petik 2. Kamu secara alami tidak akan bisa mendapatkan buah Phoenix hijau." Saat dia mengatakan semua itu, Bradley penuh percaya diri. Dia memiliki kebanggaan dalam dirinya yang tidak bisa diabaikan. Jack mengangkat alis pada saat itu, tetap diam. Jack tidak terlalu peduli dengan kata-kata Bradley, tetapi Penatua Maurice dan Merzain jelas terpengaruh olehnya. Itu karena keduanya merasa kata-kata Bradley cukup masuk akal. Mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Jack. Jack tidak menjalani pendidikan yang sistematis. Sudah merupakan keajaiban bahwa Jack sama terampilnya dengan dia. Mereka tidak berpikir Jack mampu. Hasil putaran ketiga benar-benar tidak pasti. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mulai merasa takut. Takut Bradley benar-benar meramalkan hasilnya. Bahkan jika Conrad tidak bisa mendapatkan buah Phoenix hijau, Jack masih akan kalah dari Bradley di tahap terakhir. Kemudian, semua harapan dan impian mereka dari sebelumnya akan pupus. Semakin Penatua Maurice memikirkannya, semakin khawatir dia. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Jack. Jack menoleh untuk melihat Penatua Maurice pada saat itu. "Jangan dengarkan kata-katanya. Dia bukan aku. Peduli saja dengan hasil akhirnya. Orang yang harus benar-benar kamu khawatirkan saat ini adalah Conrad." Tepat setelah Jack mengatakan itu, terdengar suara ledakan keras dari balik pintu. Beberapa dari mereka melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat sesosok tubuh perlahan jatuh ke pintu. Bab 2702. Sosok itu sangat mirip dengan Conrad, yang telah memasuki dunia sebelumnya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Conrad diseret keluar oleh 2 pelayan. Pada saat itu, Conrad tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti anjing liar yang baru saja dipukuli dengan kejam. Dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Dia menderita cukup banyak luka di tubuhnya. Beberapa dari mereka begitu dalam sehingga tulang di bawahnya terlihat. Dia tampak dalam kondisi yang lebih buruk daripada jamisan. Conrad terus-menerus menangis kesakitan saat dia dibantu. Keringat dingin membanjiri dahinya. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba mendengar suara dingin yang berkata, "Seperti yang kupikirkan, sepotong sampah." Suara itu secara alami berasal dari Bradley. Dia hanya melirik Conrad sebelum mengalihkan pandangannya, seolah menatap Conrad akan menodai matanya. Terlihat jelas dari penampilan Conrad bahwa dia telah gagal. Suasana hati guru Forest tiba-tiba anjlok. Dia mengira Conrad akan berjalan dengan baik dan dia akan bisa mendapatkan buah Phoenix hijau.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata Konrad hanyalah udara panas yang kosong. Dia tidak pernah memiliki keterampilan itu. Namun, dia tidak bisa mencaci maki Konrad pada saat itu, atau dia hanya akan ditertawakan oleh semua orang. Dia mengerutkan alisnya saat dia memerintahkan pelayan di dekatnya untuk membawa Konrad keluar, dan mengobati luka-lukanya. Sebenarnya, Jack sangat ingin mengejek Konrad saat itu. Bagaimanapun, Konrad telah membual jauh sebelumnya seolah-olah dia ingin memberitahu dunia bahwa dia adalah yang terbaik. Konrad bahkan mengejek lembah Phoenix. Namun, Jack berhasil menahan diri untuk tidak berbicara. Lagi pula, itu akan terasa seperti dia hanya mengoleskan garam pada luka mereka jika dia melakukannya. Melihat keadaan Konrad, Penatua Maurice akan sangat senang. Konrad gagal mendapatkan buah Phoenix hijau. Hasil akhirnya adalah antara Jack dan Bradley. Namun, sejak kata-kata Bradley sebelumnya, Penatua Maurice mulai mengkhawatirkan Jack. Dia takut Jack akan kehilangan arah pada akhirnya. Melihat Konrad di bawah, Penatua Maurice tidak tahan lagi ketika dia berbisik kepada Jack, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Jack mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semakin Jack bertindak seperti itu, semakin cemas Elder Maurice, berbagai pikiran mulai muncul di benaknya. Jack tahu bahwa Penatua Maurice sangat gugup, tetapi dia tidak banyak bicara. Terkadang, orang tidak bisa tenang hanya dengan satu atau dua kata. Dia tidak bisa diganggu untuk membuang waktu berbicara terlalu banyak. Pada saat itu, Bradley berbicara lagi, akhirnya giliran saya sekarang. Seperti yang saya katakan, sampah-sampah ini bahkan tidak harus masuk. Itu selalu hanya buang-buang waktu. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan melewati pintu. Pada saat itu, Bradley sama yakinnya dengan Konrad ketika Konrad masuk. Namun, Bradley memiliki lebih banyak alasan untuk lebih percaya diri daripada Konrad. Keyakinan Konrad datang dari ketidaktahuan, tetapi Bradley sebenarnya memiliki keterampilan untuk mendukung kepercayaan dirinya. Ketika pintu tertutup di belakang Bradley, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tidak seorang pun bertanya-tanya apakah Bradley akan bisa mendapatkan buah Phoenix hijau. Di mata semua orang, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Bahkan Penatua Maurice yakin Bradley akan bisa mendapatkan buah Phoenix hijau dan menyelesaikan tugas tahap ketiga. Setelah Bradley masuk, semua orang tiba-tiba terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berbicara saat mereka semua melihat ke pintu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Master Forest tiba-tiba berkata, dia pasti bisa mendapatkan buah Phoenix hijau. Lagi pula, dia berada di Gunung Grand Yon mencari bahan untuk waktu yang lama. Bab 2703. Dia telah melihat banyak binatang buas yang kuat sebelumnya. Meskipun ada orang yang melindunginya, dia telah belajar dan memperoleh banyak pengalaman. Master Forest membuat Penatua Maurice menjadi lebih khawatir. Penatua Maurice tidak memiliki keyakinan seperti yang dimiliki Master Forest karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan Jack. Sebelum dia bertemu Jack, dia bahkan tidak tahu Jack ada. Jika bukan karena Merzain memberitahunya tentang Jack, dia bahkan tidak akan tahu apa yang dialami Jack. Sebenarnya, Penatua Maurice benar-benar ingin menyelidiki dan menanyakan apakah Jack benar-benar bisa mendapatkan buah Phoenix hijau pada saat itu. Namun, karena aturan, rencana Jack tidak dapat diungkapkan kepadanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah sabar menunggu Jack menyelesaikan tahap ketiga. Pada saat itu, Penatua Maurice merasa seperti ada batu besar di dadanya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas dengan baik. Tuan Zain juga tidak jauh lebih baik. Mereka berdua terus-menerus menatap Jack. Ketika pintu akhirnya terbuka, Bradley mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berjalan keluar dengan buah Phoenix hijau di tangan. Semua orang memperhatikan Bradley pada saat itu. Buah Phoenix hijau hanya seukuran ibu jari. Itu memiliki aura dingin tentang hal itu. Saat itu, tangan kanan Bradley memiliki sarung tangan yang terbuat dari bahan khusus. Sarung tangan itu mampu menahan dingin yang menusuk tulang, itulah sebabnya dia berani memegang buah Phoenix hijau di telapak tangannya. Jika dia baru saja memegang buah Phoenix hijau dengan tangan kosong, dia akan menderita radang dingin. Bagaimanapun, dia hanya pada tahap awal dari tingkat bawaan. Jack melakukan beberapa perhitungan di kepalanya. Baru setengah jam lebih sedikit sejak Bradley memasuki pintu. Itu sudah dianggap cukup cepat. Dia mendengar serangkaian langkah kaki masuk. Jack mendongak dan melihat Konrad dan Jamisan terpincang-pincang setelah perawatan mereka.
Mereka berdua sudah diberi pil pemulihan dan sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mereka masih butuh istirahat tapi bersikeras bertahan demi bisa melihat hasil akhir. Pada saat itu, 6 peserta semuanya berkumpul di sana. Semua mata tertuju pada telapak tangan Bradley. Bulan Claude terbuka lebar, sepertinya dia bisa menelan sebutir telur utuh. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar luar biasa. Claude mengeluh. Pada saat itu, yang lain terlalu terkejut. Mereka tidak lagi peduli tentang hal lain ketika mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Aku sudah mencobanya sebelumnya, tapi Phoenix itu terlalu ganas. Selama aku mendekati buah Phoenix hijau dari jarak jauh, dia akan menerjang dengan cakarnya. Pahaku praktis terkoyak. Jika rantai itu tidak terpasang, saya akan dimakan di tempat. Aku benci kita masih tidak bisa mendiskusikan ini. Saat Jack menyelesaikan putarannya, aku ingin menyelidiki ini sampai akhir. Ini terlalu sulit dipercaya. Kupikir tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan buah Phoenix hijau. Pada saat itu, Bradley sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan semua orang tentang dirinya. Entah itu pujian atau kecemburuan, tidak ada yang sampai ke Bradley. Pada saat itu, Bradley hanya menatap Jack. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan senyum dingin sambil melambaikan buah Phoenix hijau di tangannya dan berkata, "Jadi, apakah saya benar?" Bab 2704. Jack mengangkat alisnya, tidak bisa berkata-kata. Anak nakal itu harus menyombongkan diri setiap saat. Jack menghela nafas, bahkan jika kamu mendapatkan buah Phoenix hijau, kamu masih butuh beberapa saat untuk mendapatkannya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Setelah Jack mengatakan itu, Bradley tiba-tiba tertawa. Tawa itu kental dengan ejekan dan sangat berlebihan. Bahkan Master Forest yang ada di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dia melihat Bradley tertawa seperti itu. Sebelum ini, Master Forest akan merasa aneh jika Bradley berbicara lebih dari yang dia butuhkan, apalagi tertawa. Sejak dia mengenal Jack, dan karena hasil Jack terus memanaskan Bradley, Bradley tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bradley tertawa lama sebelum dia berhenti dan berkata, "Jack, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik?" Saat dia mengatakan itu, Bradley memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Pada saat itu, yang ingin dia lakukan hanyalah menginjak-injak Jack. Dia hanya akan bisa mendapatkan martabat yang telah hilang jika dia menginjak Jack dengan kakinya. Bradley sebenarnya memandang harga diri dan martabatnya sebagai sesuatu yang lebih penting dari apapun. Jack telah memukulinya berulang kali, menyebabkan harga diri Bradley mendapat pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bradley menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melanjutkan berkata, "Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki bakat dalam alkimia. Jangan berpikir kamu tidak terkalahkan. Bagaimana menurutmu, berhasil memenangkan putaran ketiga dengan?" Saat dia mengatakan itu, Bradley melambaikan buah Phoenix hijau di tangannya lagi. Semua orang melihat buah itu saat bergetar. Termasuk Jack, semua orang ingin tahu metode apa yang digunakan Bradley untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Dengan dia hanya pada tahap awal dari tingkat bawaan, tidak mungkin dia bisa melawan binatang buas yang memperkuat Pegas secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan otaknya. Namun, tanpa melihatnya sendiri, tidak mungkin mereka dapat menentukan metode seperti apa yang digunakan Bradley. Jack mengerutkan kening, terdiam melihat betapa gilanya Bradley tampaknya menargetkannya. Dia bahkan tidak pernah menganggap Bradley sebagai orang penting. Baginya, Bradley hanyalah kerikil di pinggir jalan yang bisa ditendang ke samping kapan saja. Namun, kerikil itu bertingkah seperti lalat yang mengganggu, terus-menerus berputar di sekelilingnya. Bahkan jika Jack tidak ingin mengganggunya, dia masih cukup mengganggu. Jack mengerutkan kening dan berkata, "Putaran ketiga tidak menguji kemampuan alkemis, tetapi masih terkait dengan alkemis. Saya tahu Anda tidak menggunakan kemampuan alkemis Anda untuk mendapatkan buah Phoenix hijau, tetapi Anda tidak dapat berasumsi bahwa saya tidak akan mendapatkannya karena itu." Jack tidak repot-repot mengatakan apapun, tetapi Penatua Maurice dan Merzain yang berdiri di belakangnya sudah sangat tegang setelah kata-kata Bradley. Dia tidak ingin Penatua Maurice terus terpaku pada hal ini. Jack mungkin tidak peduli jika itu orang lain, tetapi Penatua Maurice masih atasannya.
Dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Elder Maurice seperti itu. Jack hanya memiliki satu pikiran pada saat itu, yaitu menghancurkan arogansi Bradley dan membungkamnya. Bradley dengan dingin tertawa ketika dia mulai terlihat lebih gila ketika dia menjawab, "Kamu tahu betul bahwa aku tidak mengandalkan alkimia untuk menang kali ini. Bakat dalam alkimia hanya akan membantumu dengan putaran pertama dan kedua." Bab 2705. Putaran ketiga tidak mengandalkan itu, jadi tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Berhentilah berpura-pura senang di depanku. Aku tahu kamu hanya berpura-pura sekarang. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Bibir Jack berkedut tanpa berkata-kata. Dia sama sekali tidak berencana berbohong kepada siapapun. Bradley menempatkan dirinya di atas alas yang terlalu tinggi. Dia dengan dingin mendengus ketika dia berkata, "Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengasumsikan semua pikiran saya. Mengapa Anda pikir semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk menipu orang lain? Mengapa Anda menganggap saya tidak akan melakukannya? Bisa mendapatkan buah Phoenix hijau. Akulah satu-satunya yang tersisa sekarang. Kamu akan lihat sendiri apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak." Jack tidak lagi memiliki kesabaran untuk berbicara dengan sekelompok orang itu. Dia merasa seperti mengatakan kata lain adalah buang-buang waktu. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Jack hendak berjalan melewati pintu ketika Bradley menghalangi jalannya. Jack mengerutkan kening saat dia mengeluh, "Apa yang kamu coba lakukan?" "Saya mencoba untuk mengambil bagian dalam kontes. Apakah Anda mencoba menghentikan saya?" Bradley menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan serius, "Aku paling benci melihat orang yang berpura-pura. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu berencana untuk masuk dan terluka sebelum kamu pingsan dan diseret keluar. Anda akan dapat menghindarkan diri dari kecanggungan kalau begitu. Bahkan jika kita memiliki banyak hal untuk dikatakan, tidak ada yang bisa kita katakan kepada seseorang yang sudah pingsan." Jack tanpa berkata-kata menatap Bradley. Dia merasa pikiran Bradley seperti labirin yang tak bisa dijelaskan. Bradley bahkan berhasil memikirkan hal-hal yang belum pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Dia bahkan berbicara dengan sangat pasti. Bradley yakin bahwa dia pasti akan membiarkan dirinya terluka setelah memasuki pintu, menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya dari kecanggungan. Dia tidak akan mendapatkan respon apapun bahkan jika dia ingin mengejek Jack. Bradley hanya memikirkan satu hal pada saat itu, yaitu mendapatkan kembali semua martabatnya yang hilang. Sumbernya pasti dari Jack. Jack tersenyum tipis, "Apakah ada yang salah denganmu? Kenapa kamu begitu yakin aku tidak bisa mendapatkan buah Phoenix hijau dan menyelesaikan tahap ketiga?" Setelah Jack mengatakan itu, Bradley tampak seperti kucing yang baru saja diinjak ekornya, semua bulunya berdiri. Dia mengangkat suaranya, "Tentu saja, kamu tidak akan menyelesaikannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Kamu hanya seseorang dengan beberapa bakat dalam alkimia. Kamu tidak dapat melakukan hal lain." Bradley praktis meneriakkan kata-katanya. Dia terlihat sedikit gila saat itu. Setelah semua orang memandang Bradley, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Master Forest mengerutkan kening saat dia menatap Bradley dengan ekspresi yang bertentangan. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berteriak, "Kamu bertanya padaku bagaimana aku mendapatkan keberanian untuk berasumsi bahwa kamu tidak dapat berhasil lebih awal. Biarkan aku memberitahumu dari mana keberanianku berasal sekarang." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat semua orang. Jack mengerutkan bibirnya tanpa daya, tidak mengatakan apa-apa saat dia hanya menyilangkan tangannya. Dia diam-diam menunggu saat dia mendengarkan apa yang dikatakan Bradley. Bab 2706. Bradley berkata dengan keras, "Saya bisa mendapatkan buah Phoenix hijau karena saya menghabiskan 1 tahun pelatihan di Gunung Grenyon. Saya melihat banyak binatang selama waktu itu dan mengumpulkan banyak bahan. Meskipun saya memiliki orang untuk melindungi saya telah menghadapi bahaya dan hampir kehilangan nyawa saya beberapa kali. Pengalaman ini mungkin berbahaya, tetapi itu adalah harta yang berharga bagi saya. Jika bukan karena pengalaman itu, saya tidak akan pernah bisa mencapai hasil seperti itu dalam yang ketiga panggung." Setelah dia mengatakan itu, Bradley tiba-tiba berbalik dengan mata melebar ketika dia bertanya dengan nada menuduh, "Itu sebabnya saya memiliki keberanian untuk menghakimi Anda. Apakah Anda pernah memasuki Gunung Grenyon?" Jack bahkan mengangguk. Dia memang pernah memasuki Gunung Grenyon sebelumnya.
Dia bahkan telah tinggal di sana selama 2 atau 3 hari. Melihat Jack mengangguk, Penatua Maurice tiba-tiba menarik napas lega, merasa doanya telah dijawab. Suasana hati Merzain kurang lebih sama dengan Elder Maurice. Ketika mereka berdua mendengar tuduhan Bradley terhadap Jack, ada perasaan gelisah di hati mereka. Ketika mereka melihat anggukan Jack, mereka tiba-tiba santai. Karena dia telah memasuki Gunung Grand Yon sebelumnya, dia secara alami telah melalui berbagai cobaan yang melibatkan berbagai binatang. Selain itu, ekspresi Jack sangat tenang yang menunjukkan bahwa dia percaya diri. Kepercayaan mereka pada Jack tiba-tiba kembali. Master Forest dan Bradley tiba-tiba menarik napas dalam-dalam ketika Elder Maurice dan Merzain menghela napas lega. Jack pernah memasuki Grand Yon Mountain sebelumnya. Apakah dia tidak memiliki pemahaman tentang binatang? Mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan buah Phoenix hijau di tahap ketiga? Memikirkan kemungkinan itu saja membuat ekspresi mereka langsung berubah masam. Ketenangan mereka sebelumnya sudah menghilang juga. Namun, Bradley tak mau mengaku kalah. Dia dengan cepat mengikuti dengan sebuah pertanyaan, berapa lama Anda berada di Gunung Grand Yon? Jack mengerutkan kening, menghitung dalam benaknya sebelum berkata, sekitar 2 atau 3 hari. Kata-kata itu menyebabkan suasana hati semua orang berbalik lagi. Penatua Maurice dan Tuan Zain, yang sudah menarik napas lega, mulai tegang lagi. Sementara itu, Master Forest dan Bradley santai. 2 atau 3 hari tidak cukup untuk melakukan apapun di Gunung Grand Yon sama sekali. Mereka berdua merasa seperti Jack mungkin baru saja melewati Gunung Grand Yon. Mereka mungkin tidak memiliki pengalaman praktis atau berharga. Bradley tertawa dan berkata, apa gunanya berada di sana hanya selama 2 atau 3 hari? Anda mungkin bahkan tidak pernah bertemu binatang biasa, apalagi mengumpulkan pengalaman. Tahap ketiga adalah menguji pengetahuan umum dan kecerdasan Anda. Tidak peduli seberapa banyak rencana yang kamu miliki, semuanya sia-sia tanpa pengetahuan dasar. Bibir Jack berkedut tak berdaya. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin menyembunyikan apapun, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dipercaya bahkan jika dia menyebutkannya. Dia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, semua orang hanya akan menertawakannya. Mereka akan mengatakan hal-hal jahat dan tertawa sendiri. Sejak dia mengalami semua itu, Jack belajar darinya. Tidak peduli seberapa keras tuduhan itu, dia tidak akan mengungkapkan seluruh kebenaran. Bradley terus berteriak, apa yang bisa Anda lakukan dalam 2 atau 3 hari? Bab 2707. Jack tersenyum ringan, tidak menyangkal apapun. Apa yang dia alami selama 2 atau 3 hari di Gunung Grand Yon? Pertama-tama, dia menemui masalah di langit Gunung Grand Yon, dan wadah roh jatuh dari udara. Mereka bertiga tiba di area luar saat kapal roh jatuh, berkat keberuntungan mereka. Mereka hanya di sekitar area luar dan tepi, dan sebagian besar binatang hanya ada pada tahap awal dari alam pemadatan musim semi. Pada saat itu, hubungannya dengan Rudy dan Grayson sangat buruk. Jika situasinya tidak begitu berbahaya, mereka bertiga mungkin benar-benar bertarung satu sama lain di tempat. Setelah mengalami serangan dari serigala salju bermata satu, dan bertemu Hansel, serta banyak hal lainnya, mereka bertiga akhirnya tiba di wilayah cabang aliansi alkemis Provinsi Tengah Pavilion 7 Absolut. Sebenarnya, semua hal yang mereka alami itu sebenarnya cukup menarik. Itu tidak sia-sia seperti yang diklaim Bradley. Namun, dia tidak akan membawa itu di depan mereka semua. Bradley tiba-tiba mengambil hal-hal lebih jauh pada keheningan Jack dengan mengatakan, apakah Anda akhirnya menyadari betapa tidak siapnya Anda dan betapa mustahilnya bagi Anda untuk mendapatkan buah Phoenix hijau? Jika kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya, maka berhentilah berpura-pura bahwa kamu bisa melakukan apa saja. Kamu pasti akan kalah di turnamen ini. Kamu pasti akan dieksekusi pada akhirnya. Kata-kata Bradley seolah-olah dia sangat yakin pada dirinya sendiri saat dia berbicara. Mata Jack berbinar ketika mendengar semua itu, akhirnya memahami rencana Bradley. Bradley mencoba yang terbaik untuk menyerang kepercayaan diri Jack. Dia ingin kepercayaan diri Jack menurun, mempengaruhi hasil akhir. Dalam hal ketenangan, Bradley sudah sangat gila. Justru karena itulah Jack tidak menyadari rencana Bradley di balik eksterior yang gila itu. Jack memikirkannya dan akhirnya tersenyum tak berdaya. Pada akhirnya, Bradley masih belum begitu percaya diri. Jika Bradley benar-benar percaya diri, dia pasti tidak akan mengatakan itu pada saat itu.
Dia tidak akan berusaha terlalu keras untuk menghina Jack. Dia ingin Jack mengakui bahwa Jack tidak mampu. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan terakhir itu untuk merusak kepercayaan diri Jack dan mengacaukan rencana Jack, memengaruhi hasil akhir. Bibir Jack berkedut tak berdaya, merasa tindakan Bradley benar-benar tak terlukiskan. Apakah Bradley benar-benar merasa hal itu akan memengaruhinya? Mungkin karena tindakan Bradley terlalu jelas, tetapi bahkan Penatua Maurice dan Merzain telah menyadari tujuan Bradley. Penatua Maurice mengerutkan alisnya saat dia berjalan ke sisi Jack, meletakkan tangan di bahu Jack dan bersuara, "Jangan berpikir bahwa semua orang akan mendengarkan Anda hanya karena apa yang Anda katakan. Jangan berpikir bahwa semua orang akan merasa seperti apa Anda bilang benar. Bukankah Anda bersumpah bahwa hasil Anda akan benar-benar mengalahkan Jack sebelumnya? Namun, hasil Anda pada akhirnya tidak pernah melawan Jack. Bukannya Jack tidak tahu aturan, dan bukannya Jack tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Namun, dia masih percaya diri. Ini menunjukkan bahwa dia punya rencananya sendiri. Bukankah terlalu absurd jika Anda menggunakan sedikit informasi yang Anda miliki untuk menentukan apakah dia akan menang atau kalah?" Dengan mengingat hal itu, Penatua Maurice mengarahkan pandangannya ke tubuh Bradley, dengan sengaja mengeluarkan auranya untuk mendorong Bradley kembali. Master Forest buru-buru bergegas ke depan Bradley ketika dia melihat situasinya, menempatkan dirinya di antara mereka. Dia melepaskan auranya untuk menyamai aura Elder Maurice. Dalam sekejap, keduanya berselisih. Jack hanya menggerakkan bibirnya tanpa berkata-kata. Bab 2708. Sebenarnya, solusinya tampak sangat sederhana di benak Jack. Yang perlu dia lakukan hanyalah bergegas dan berpartisipasi di tahap ketiga. Setelah hasilnya keluar, mereka secara alami akan diam. Namun, Bradley telah membuat penilaian tegas bahwa Jack akan gagal pada tahap ketiga. Kemudian dia juga akan mencoba untuk pergi dengan tergesa-gesa setelah dia keluar untuk mencegah dirinya ditertawakan. Jika itu terjadi, Bradley tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali martabatnya atau menertawakan Jack. Jadi, sebelum Jack masuk, dia ingin menertawakan dan menghina Jack di depan semua orang, sekaligus menyerang kepercayaan diri Jack. Jack bisa melihat semua itu melalui tindakan Bradley. Penatua Forest tidak ingin suasana menjadi terlalu canggung. Bagaimanapun, Sky Peak Pavilion masih bekerja sama dengan Phoenix Valley. Jika kedua belah pihak akhirnya berkelahi, itu akan buruk untuk perkembangan di masa depan. Master Forest menarik napas dalam-dalam sambil melirik Jack. Dia tahu rencana Bradley. Dia benar-benar ingin melanjutkan rencana Bradley juga dan menyelesaikan peran Bradley, jadi dia tertawa, "Kamu benar-benar sangat berbakat." Dia telah mengatakan itu tepat pada Jack. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Master Forest anehnya hangat seolah-olah dia adalah seorang penatua yang sedang menghibur Jack. Namun, bagi Jack, dia tampak seperti serigala yang sedang menatap domba dan jelas tidak memiliki niat baik. Master Forest selalu menjadi perencana. Jack tidak pernah mendengarkan pujiannya. Seperti biasa, Jack tetap diam sambil diam-diam menatap Master Forest. Pada saat itu, Master Forest tidak terlalu peduli dengan Jack sambil melanjutkan, "Sebelum putaran pertama dimulai, saya pikir Anda telah dibawa secara paksa untuk menebus angka. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa saya salah. Saya benar-benar gagal untuk melihat betapa luar biasanya Anda. Dalam hal alkimia, bahkan Bradley tidak cocok untuk Anda. Anda terlalu hebat. Sangat hebat bahkan saya mulai iri pada Anda. Mengapa Anda bukan seorang alkemis dari Paviliun Puncak Langit?" Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya agak jujur, bahkan jika dia tidak memiliki niat baik. Bagaimanapun, Jack telah melakukannya dengan sangat baik. Jika dua orang lainnya tidak menyeretnya ke bawah, Jack sudah cukup untuk membawa Phoenix Valley menuju kemenangan. Fakta itu tidak perlu diragukan lagi. Penatua Maurice mengerutkan kening ketika dia berkata dengan sedih, "Berhentilah mengatakan semua kata-kata yang bermaksud buruk ini. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan? Anda adalah tuan rumah turnamen. Anda seharusnya mengantar Jack masuk sekarang sebagai gantinya, membuang-buang waktumu seperti ini." Master Forest tertawa ketika dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Kamu benar. Aku benar-benar membuang-buang waktu semua orang sekarang, tapi aku punya alasan untuk melakukannya. Tolong dengarkan." Setelah penjelasannya, Master Forest tidak berhenti sama sekali sambil melanjutkan, "Bahkan jika Anda mendapatkan hasil yang baik di dua tahap pertama,
Anda tidak akan bisa memamerkan keterampilan sebanyak itu di tahap ketiga. Namun, saya masih percaya dalam dirimu. Karena kamu begitu percaya diri, kamu harus memiliki rencana yang sempurna. Namun, kamu harus ingat bahwa bukti puding ada dimakan. Aku bisa mengerti mengapa kamu begitu percaya diri karena kamu sangat berbakat. Namun, kami tidak berpikir bakatmu dalam alkimia akan memungkinkanmu untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Kamu adalah orang yang sangat bangga. Mengapa tidak? Anda menggunakan kebanggaan itu untuk menunjukkan kepada kami apa yang Anda mampu. Semua orang melebarkan mata mereka pada kata-kata itu, tiba-tiba mengerti mengapa Guru Forest mengatakan begitu banyak. Bab 2709. Jack tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata itu. Jadi Master Forest telah mengatakan semua itu sehingga dia bisa membuat semua orang masuk ke pintu untuk melihat proses dia mendapatkan buah Phoenix hijau. Itu akan memberinya tekanan dan akan membuat Bradley sedikit curhat. Selama Jack tidak melakukannya dengan baik, Bradley akan bisa mengejeknya di pinggir lapangan. Hanya Master Forest yang akan memikirkan rencana seperti itu. Bradley memandang Guru Forest dengan rasa terima kasih. Jika situasinya memungkinkan, dia akan mengacungkan jempol kepada Master Forest. Saran itu terlalu sempurna. Selama Jack setuju, mereka akan dapat menekan Jack dan Bradley akan dapat menyaksikan kegagalan Jack secara pribadi. Ini akan memungkinkan Bradley mendapatkan semua kepercayaan yang telah hilang sebelumnya. Itu pasti akan lebih baik untuk masa depannya. Bahkan Bradley bisa melihatnya, jadi Penatua Maurice dan Merzain secara alami juga bisa. Wajah mereka sekeras baja saat mereka menatap Sky Peak Pavilion. Mereka berdua merasa bahwa orang-orang dari Sky Peak Pavilion benar-benar merasa seperti orang lain idiot. Memikirkan bahwa taktik tingkat rendah seperti itu akan berhasil, benar-benar lelucon. Penatua Maurice berdiri di depan Jack ketika dia berkata, apakah kamu tidak melanggar aturan pada saat ini? Mengapa orang lain berhasil memasuki dunia dengan begitu mudah? Kamu memilih Jack untuk membuktikan sesuatu kepadamu. Jangan berpikir kami tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Kamu hanya mencoba menyerang kepercayaan diri Jack dan meningkatkan kepercayaan diri anak nakalmu itu. Master Forest tidak marah pada kata-kata itu tetapi malah tertawa. Dia membuka tangannya dan berkata dengan jelas, aku sama sekali tidak memiliki niat itu, tetapi bukankah kamu sangat percaya diri pada Jack? Karena kamu begitu percaya diri, mari kita saksikan kemenangannya bersama. Apa yang salah dengan itu? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Saya mengatakan semua itu hanya untuk memuaskan kepercayaan diri Jack. Saya tidak bermaksud lain dengan itu. Pada saat itu, Master Forest pada dasarnya mengatakan semua yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Penatua Maurice mulai terengah-engah marah setelah mendengar itu. Merzain hanya mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Jika seluruh kelompok ini masuk, itu benar-benar akan mempengaruhi hasil Jack. Anda hanya melakukan semua ini untuk mempengaruhi hasil akhir Jack. Mendengar itu, Master Forest terus menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh sambil berkata, penghalang di belakang pintu didirikan oleh kita berdua. Setelah masuk, ada penyangga selebar 3 kaki. Selama kamu berdiri di dalam area, kamu keduanya akan aman dan dapat melihat semua yang terjadi di dalam dunia. Namun, orang-orang atau binatang buas di dalam penyangga tidak akan dapat melihat orang-orang di dalam area tersebut. Jadi, Jack tidak akan dapat melihat kita tetapi kita bisa melihatnya. Dengan begitu, hasilnya tidak akan terpengaruh. Awalnya, mereka telah mendirikan penyangga untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Jika Phoenix berhasil lolos dari rantai, mereka masih bisa lari ke penyangga dan memastikan keselamatan mereka. Lagi pula, di belakang penyangga ada penghalang alami. Bab 2710. Selama Anda berdiri di dalam penghalang, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali, Master Forest menekankan kata-katanya. Mereka juga akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam arai. Harus dikatakan bahwa buffer itu dibuat dengan sangat baik. Ini memberi mereka kesempatan sempurna untuk menyaksikan kompetisi Jack. Wajah Penatua Maurice menjadi gelap, berhentilah mencoba memutarbalikkan kebenaran. Bukankah kamu membuang begitu banyak kata hanya untuk menyaksikan Jack bersaing? Jadi bagaimana jika Jack memiliki kepercayaan diri? Apakah dia perlu membiarkanmu melihatnya hanya karena dia percaya diri? Mengapa? Apakah semua orang bisa menyelesaikan putaran sendirian, tetapi Jack tidak mendapatkan kesempatan yang sama?
Kamu jelas memiliki niat buruk untuk melakukannya. Berhentilah mencoba membuat dirimu tampak begitu baik. Master Forest terbatuk-batuk saat dia memasang ekspresi bersalah di wajahnya seolah-olah dia telah dijebak untuk sesuatu yang besar. Dia menatap Elder Maurice, tolong jangan menuduh saya seperti ini. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Jack sejak awal. Saya hanya mengajukan saran karena dia tampak begitu percaya diri, penyangga. Itu tidak akan mempengaruhi Jack sama sekali. Kita hanya bisa melihatnya dengan tenang. Bahkan jika kita mengatakan sesuatu, itu tidak akan mempengaruhi Jack. Kamu dengan sungguh-sungguh mencoba menghentikan ini hanya karena kamu tidak percaya diri pada Jack. Mengapa kamu bersikeras menyalahkan aku sebagai gantinya? Ketika Penatua Maurice mendengar itu, dia hampir memuntahkan darah karena marah. Jack mengerutkan kening saat dia mengulurkan tangan dan menarik tangan Elder Maurice. Dia mendongak dengan ekspresi menghibur pada Penatua Maurice. Masalah ini hanya akan menimbulkan pertengkaran terus-menerus jika terus berlanjut. Dia benar-benar tidak ingin repot dengan mereka sama sekali pada saat itu. Jack menatap Master Forest dan berkata dengan tegas, karena Anda sangat ingin melihat saya, masuklah ke dalam dan lihatlah. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyaksikannya bersama-sama sehingga Anda tidak akan mencoba untuk memperdebatkan hasilnya. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, mata semua orang melebar. Mata Guru Forest memandang mereka dengan aneh. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk mendorong hal-hal ke depan, dia tidak memiliki kepercayaan diri 100%. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sana yang idiot. Dia jelas memiliki niat buruk, semua orang bisa melihatnya. Namun, selama masih memungkinkan, Master Forest akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Jack akan setuju bahkan sebelum dia menghabiskan semua jalannya. Jack terlalu mudah menyetujuinya, menyebabkan Master Forest sedikit tersandung. Penatua Maurice berbalik secara emosional pada saat itu dan berkata, apakah kamu gila? Mereka jelas tidak memiliki niat baik. Mereka mencoba mengganggu kinerjamu. Merzain berjalan mendekat dengan tatapan khawatir saat dia berkata, meskipun kamu tidak dapat melihat mereka, kamu masih dapat mendengar diskusi yang keras. Grup ini ingin kamu gagal. Mereka dengan sengaja akan membuang suara mereka untuk mempengaruhimu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bertanggung jawab jika kamu setuju begitu saja. Jack menghela napas, memahami kekhawatiran dan ketakutan Penatua Maurice dan Merzain. Namun, dia tidak pernah khawatir tentang hal itu. Dia tersenyum pahit dan menjawab, jangan terlalu memikirkannya. Fakta bahwa aku setuju berarti aku punya alasan untuk melakukannya. Karena mereka sangat ingin melihat penampilanku, biarkan saja mereka melihatnya. Kamu harus mengerti, saya tidak pernah menjadi seseorang yang membiarkan kata-kata orang lain mempengaruhi saya. Hanya ada satu alasan saya setuju untuk itu. Saya tidak peduli apakah itu akan mempengaruhi saya sama sekali. Bahkan jika Anda mulai bertarung di buffer, itu tidak akan mempengaruhi hasil saya sama sekali. Jack sangat tegas saat mengatakan itu, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Penatua Maurice dan Tuan Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi karena Jack sudah mengatakan begitu banyak, itu tidak akan terlihat bagus jika mereka tidak mau melepaskannya. Bersambung.